Selamat siang pemirsa, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara terkait hoax atau berita bohong tentang hasil hitung cepat mengatasnamakan Foxpol Center di media sosial. Dia menegaskan Foxpol Center Research and Consultant memang menggelar quick count atau hitung cepat pada Pilpres 2024. Namun dikatakan Pangi, komposisi perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah seperti itu. Ia menyebut foto tangkapan layar hasil quick count di salah satu televisi diduga sengaja diedit. Pangi menjelaskan berdasarkan hasil hitung cepat Foxpol Center Research and Consultant pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 15.18, Anies dan Muhaimin memperoleh suara sebanyak 23,99%. Sementara pasangan Prabowo Gibran berada di angka 58,04% dan Ganjar Mahfud mendapat 17,97%. Pada data hitung cepat pukul 15.23 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan waktu pada foto tangkapan layar yang viral, hasil hitung cepat Foxpol Center memperlihatkan pasangan Anies Muhaimin memperoleh 23,99% suara, sedangkan Prabowo Gibran 58,09% dan Ganjar Mahfud 17,92%. Pangi juga membeberkan data hitung cepat Foxpol Center pada pukul 15.36 WIB, memperlihatkan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,38% suara, Prabowo Gibran 57,81% suara, dan Ganjar Mahfud 17,80% suara. Ia mengimbau masyarakat tidak menyebarkan hoaks terkait pemilu dengan mengatasnamakan lembaga survei. Diketahui di media sosial Twitter, beredar tanggapan layar yang memperlihatkan hasil quick count atau hitung cepat pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih suara 41,37%. Sementara nomor urut 2, Prabowo Gibran 33,33% suara dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud meraih 25,30% suara. Tanggapan layar tersebut diunggah oleh akun Twitter @brother_John. Pada foto tanggapan layar terlihat hasil hitung cepat di salah satu stasiun televisi swasta pada pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Pada bagian perolehan hitung cepat juga terlihat logo Foxpol Center Research and Consulting. KPU RI telah menghitung real count perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Dilansir dari pemilu 2024.kpu.go.id pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, data yang masuk sudah ada 422.184 dari 823.300, maksud kami 236 TPS atau sekitar 51,28%. Penghitungan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih berada di posisi pertama. Prabowo dan Gibran mendapatkan 31.102.669 suara atau 56,83%. Pada urutan kedua ditempati oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka memperoleh sebanyak 13.778.714 suara atau 25,18%. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan terakhir. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mendapatkan suara sebanyak 9.845.000
suara atau 17,99%. Untuk diketahui, real count KPU dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan pemenang dalam pemilu 2024. Namun ini bukanlah hasil akhir karena KPU masih akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Kamis 14 Februari hingga Rabu 20 Maret 2024. Sementara itu penetapan hasil pemilu 2024 dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tribuners, beberapa partai politik terancam tidak lolos ke Senayan versi perhitungan cepat atau quick count Pileg 2024 terkini pada Jumat 16 Februari 2024. Tampak dalam perhitungan suara sementara, terdapat 10 parpol yang diprediksi tidak akan lolos ke Senayan. Hasil quick count Pileg 2024 ini diambil dari beberapa lembaga survei, yakni Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator, LSI, Poltreking, dan Populi Center. Partai yang tidak lolos lantaran belum mencapai angka parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4% sehingga dipastikan tidak mendapatkan kursi di DPR periode 2024-2029. Sementara partai yang tidak memenuhi ambang batas suara untuk masuk parlemen ada Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora hingga Partai Bulan Bintang. Hasil lengkapnya dengan data hari Jumat 16 Februari dipantau sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 98,05% dari Litbang Kompas. Partai Buruh mendapatkan suara 0,68%, kemudian Partai Gelora 0,84%, PKN 0,22%, Partai Hanura 0,83%, Partai Garuda 0,28%, PBB 0,39%, PSI 2,82%, Partai Perindo 1,39%, P3 3,90%, Partai Umat 0,48%. Sementara versi quick count Carta Politika, Partai Buruh mendapatkan suara 0,65%, Gelora 0,97%, PKN 0,36%, Partai Hanura 0,83%, Partai Garuda 0,43%, PBB 0,52%, PSI dengan suara 2,95%, Partai Perindo 1,50%, Partai Umat 0,54%. Kemudian dari versi indikator, Partai Buruh mendapatkan suara 0,75%, Partai Gelora 0,93%, PKN 0,33%, Partai Hanura 0,85%, Partai Garuda 0,40%, PBB dengan perolehan suara 0,52%, PSI 2,84%, Partai Perindo 1,43%, dan P3 3,65%, serta Partai Umat 0,60%. Sementara itu untuk versi quick count Pileg 2024 versi LSI, Partai Buruh mendapatkan suara 0,80%, Partai Gelora 1,09%, PKN 0,35%, Partai Hanura 1%, Partai Garuda 0,43%, PBB 0,63%, PSI dengan suara 2,90%, Partai Perindo 1,40%, P3 3,79%, Partai Umat 0,60%. Kemudian versi quick count
Pileg 2024 Poltreking, Partai Buruh mendapatkan suara 0,65%, Partai Gelora 0,95%, PKN 0,26%, Partai Hanura 0,76%, Partai Garuda 0,37%, PBB 0,44%, PSI 2,72%, Partai Perindo 1,34%, P3 3,66%, Partai Umat 0,79%. Kemudian versi Populi Center, Partai Buruh mendapatkan suara 0,72%, Partai Gelora 0,89%, PKN 0,29%, Partai Hanura 0,89%, Partai Garuda 0,34%, PBB dengan perolehan suara 0,45%, PSI 2,62%, Perindo 1,35%. P3 dengan suara 3,85% dan terakhir Partai Umat dengan perolehan suara 0,46%. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sadita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.